Kalau kita lihat rilis survei dari Kontindom ini menyebut 80%-an lebih begitu ya warganet tidak setuju dengan adanya subsidi kendaraan listrik. Dari hasil survei ini, lantas seharusnya dana jumbo subsidi listrik yang digunakan ini untuk apa menurut masyarakat? Baik, terima kasih. Mungkin saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait bagaimana kita di Kontinum ini bekerja, di mana kita di sini fokus kepada untuk meng-capture bagaimana keluhan atau mungkin apa yang disampaikan masyarakat di sosial media kaitannya dengan isu subsidi kendaraan listrik ini sendiri. Dan kita dapati kemarin ada sekitar 19.000 perbincangan dari 15.000 user, yang di mana 80% diantaranya itu mengatakan tidak sepakat atau mengkritik kebijakan tersebut. Dari kritik tersebut, 30% diantaranya mengatakan bahwa pembeli mobil listrik ini tak butuh subsidi karena menilai bahwa kendaraan listrik atau mobil listrik itu sendiri sudah pasti nantinya akan dibeli oleh mereka-mereka yang secara ekonomi lebih mampu. Untuk mereka yang berada di menengah ke bawah, hampir bisa dipastikan sulit untuk membeli barang tersebut, sehingga warganet menilai sebetulnya mereka tidak kendaraan atau mobil listrik ini tidak perlu disubsidi. Yang beberapa di antara yang lain menyampaikan bahwa alangkah lebih baik sebetulnya kalau subsidi ini digunakan untuk yang dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat banyak gitu. Beberapa membandingkan dengan pupuk untuk petani misalkan, atau mungkin solar untuk nelayan dan sebagainya begitu. Oke, baik Pak Wahyu, artinya bisa dikatakan begitu ya, jadi memang pemberian subsidi kendaraan listrik ini tidak tepat sasaran? Ya, dari apa yang kita tangkap dari keluhan masyarakat di Twitter begitu, dari 19.000 perbincangan begitu, bisa dikatakan demikian karena ada juga selain itu ketakutan dari warganet di Twitter begitu, ketakutan akan subsidi ini atau mungkin kebijakan ini hanya menguntungkan di beberapa pihak. Salah satu tweet menyampaikan bahwa ada ketakutan ini akan menjadi apa yang akan dimanfaatkan oleh peng-peng, atau kalau mungkin itu bahasanya dari Pak Rizal Ramli, pengusaha yang juga penguasa begitu. Ada ketakutan demikian, yang berarti masyarakat menilai alangkah lebih baiknya kalau misalkan subsidi ini dialihkan kepada hal-hal lain yang dinilai lebih memberikan manfaat kepada publik begitu. Industri kendaraan listrik juga sebenarnya kalau kita lihat bisa dikatakan sudah mulai bangkit begitu. Hal ini tampak dari pabrik-pabrik motor listrik yang memang mulai dibangun di tanah air. Ini bagaimana Indef menilai hal ini? Kita lihat juga ada banyak insentif yang diberikan ini seperti pisau bermata dua. Ini seperti apa pandangan Anda, Pak Wahyu? Baik, sebetulnya dari percakapan yang kita tangkap di sosial media yang merupakan representasi daripada apa yang dikeluhkan masyarakat atau apa yang dipikirkan masyarakat terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik ini, tidak ada penolakan terhadap mobil atau kendaraan listrik itu sendiri, karena sebetulnya masyarakat juga sadar bahwa ini adalah bentuk kemajuan teknologi, ini adalah upaya dalam rangka untuk energi hijau, dalam rangka untuk mengurangi polusi. Tidak ada penolakan, tidak ada sekali lagi penolakan terhadap itu. Justru kita lihat antusiasnya cukup tinggi, sangat tinggi. 19.000 perbincangan yang dari kurun waktu kita analisis tanggal 8 sampai tanggal 12, berarti ini menunjukkan antusias cukup tinggi begitu. Nah, justru sebetulnya yang masyarakat sorot atau yang masyarakat nilai itu adalah lebih kepada mengapa subsidinya diarahkan ke sana begitu. Dalam artian apakah tidak ada langkah lain begitu, dalam artian seperti yang kemarin kita diskusikan dengan Pak Faisal Basri, bagaimana kita menguatkan untuk fasilitasnya seperti chargingnya dan sebagainya gitu, itu mungkin yang bisa menjadi fokus lain yang bisa digunakan untuk lebih meningkatkan dari peningkatan industri di mobil listrik ini sendiri. Dan sebenarnya masyarakat juga sebetulnya atau warganet pun juga sadar bahwasanya subsidi ini juga tujuannya atau arahnya untuk memajukan atau mendorong di industri mobil listrik ini sendiri. Cuma sebagian besarnya menyatakan sepertinya kurang tepat sasaran begitu subsidinya, dari apa yang kita tangkap perbincangan di masyarakat. Oke.
Pak Wahyu, kita dapat poin ya. Kita masih dengan Anda, Pak Wahyu. Kalau kita lihat begitu ya, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyebut subsidi juga semestinya tidak perlu diberikan kepada para pengguna kendaraan motor. Ini bagaimana Anda melihat hal ini? Baik, ini selaras dengan apa yang hasil riset kami, di mana 30% dari masyarakat yang menyampaikan ketidaksepakatan itu menyampaikan bahwa membeli mobil listrik ini sebetulnya tidak butuh subsidi begitu, karena kalau kita lihat secara harga mobil listrik juga cukup tinggi, dan itu pun juga pasti tidak dikemampuan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, yang dimana pada asumsi masyarakat pada umumnya subsidi ini dialokasikan untuk masyarakat di kalangan menengah ke bawah, sehingga apa yang disampaikan Pak Yusuf Kala itu relate atau berhubungan atau senada dengan apa yang kita temukan di sosial media.